semuanya, apa kabar teman-teman di sini? Semoga teman-teman di sini sehat selalu. Selamat datang kembali di podcast ICSAR Hackathon 2024. Kembali lagi bersama saya Audiva di sini, selaku MC di podcast ICSAR Hackathon. Nah, di podcast hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu kedatangan dengan Ibu Kartika Sari yang merupakan COO dari ID Star ya Bu ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Diva, halo semua. Oke, nah di sini Ibu Kartika yaitu merupakan sponsor atau investor dari acara ICSAR Hackathon semenjak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ya Bu ya. Nah, di sini aku mau tanya-tanya juga dong Bu Kartika, kira-kira apa sih yang membuat Bu Kartika ini sangat tertarik dengan ICSAR Hackathon sampai ikut dari tahun 2020 sampai dengan 2024, 5 tahun ya totalnya Bu? Iya betul. Ya betul. Jadi kita sendiri sudah ikut acara ICSAR ini dari kurang lebih 5 tahun lalu. Dan pada saat itu saya melihat bahwa ICSAR ini inline dengan visi kami di IDSAR. Jadi kalau bisnisnya IDSAR sendiri, kami itu bergerak di IT outsourcing, di mana kami ini harus selalu terupdate dengan teknologi terbaru. Jadi kita melihat bahwa ICSAR ini mereka melakukan banyak training kepada talent-talentnya, sehingga itu sangat membantu kami, terutama ketika kami boleh melakukan hiring dari tim-tim yang ada di ICSAR sendiri. Oke, nah kalau misalnya kita bicara ICSAR Hackathon ya, Hackathon ini kan juga di luar sana udah banyak yang bikin ya Bu Kartika ya. Kira-kira apa sih bedanya ICSAR Hackathon ini dengan kompetisi hackathon di luar sana? Oke, kalau kita lihat bedanya ya, jadi talent kami ini, kami sangat mementingkan talent itu tidak hanya punya hard skill, tapi soft skill sendiri itu juga sangat penting. Jadi saya melihat bahwa selama perjalanannya ICSAR ini, tim ICSAR banyak melakukan training, enablement, terutama dari teknologi partner ya. Dan juga saya juga melihat bahwa talent itu dibekali dengan soft skill. Jadi mereka banyak dilatih secara soft skill-nya. Sehingga ketika saya lakukan hiring, yang saya rasakan adalah mindset-nya sudah terbentuk. Jadi itu yang menjadi titik pembedanya. Kemudian juga selama perjalanan di ICSAR, ada regular meeting antara saya, tim sponsor, kemudian juga dengan pesertanya, dan juga tim itu mempunyai mentor. Sehingga ketika ada permasalahan, mereka juga cepat tanggap, dan waktu yang saya sediakan atau tim saya sediakan itu juga dapat digunakan secara efektif dan efisien. Jadi terutama hiring-nya ya. Jadi di akhir hari saya dapat melakukan hiring atas talent-talent yang ada di timnya ICSAR. Oke, dari situ Bu Kartika kira-kira ada benefit atau value yang Bu Kartika dapetin banget nggak sih pada saat invest atau sponsor di ICSAR Hackathon ini? Oke, tentunya yang tadi saya mention ya, yang sangat berbeda itu adalah mindset. Jadi ketika saya melakukan hiring, tim itu sudah join ke timnya saya, mereka mindset-nya sudah terbentuk, mereka juga tidak hanya berpikir secara hard skill, saya hanya melakukan development ini, tapi banyak soft skill yang sudah terbentuk. Jadi mereka dapat melakukan presentasi, kemampuan berkomunikasinya itu juga sudah sangat baik. Jadi saya tidak seperti mendapatkan tim fresh grade gitu. Ibarat mungkin kayak training-training yang harusnya tim saya lakukan, kemudian enablement yang harus dilakukan, itu semua sudah dilakukan oleh timnya ICSAR. Jadi sangat membantu saya untuk mempersingkat waktu menyiapkan onboarding-nya talent-talent di tempat saya. Oke, di sini Bu Kartika ada nggak sih kira-kira harapan atau output di ICSAR Hackathon tahun 2024 ini yang sebenarnya Bu Kartika nih pengen lihat? Oke, sebenarnya saya itu pengen ngelihat lebih banyak kejutan ya di tahun ini, terutama memang karena ICSAR tahun ini tuh juga sudah bekerja sama tidak hanya dengan talent di Indonesia, tapi juga dengan Malaysia ya, dengan Singapura juga. Jadi saya ingin melihat lebih banyak use case, kayak bagaimana kemampuan pesertanya sendiri dari sisi teknologi partner juga, karena kita juga melihat bahwa pada saat ini itu automation, RPA, kemudian AI itu sangat banyak membantu di industri. Jadi saya berharap dari timnya teknologi partner, dari peserta juga mempunyai banyak skill dan dapat menyelesaikan dan memberikan solusi untuk kami.
Sekarang ada nggak sih closing remarks dari Bu Kartika untuk rekan-rekan industri di sini yang mungkin sekarang masih mikir-mikir nih untuk bisa investasiin ke iCSR Hackathon di tahun 2024? Oke, iCSR sendiri memprovide banyak training-training, terutama untuk teknologi-teknologi yang sangat up to date, baik itu RPA, AI, machine learning, dan lain sebagainya. Jadi jangan ketinggalan, karena pastinya kita akan banyak mendapatkan benefit, terutama use case dan robot yang nantinya kita bisa bawa dari hasil iCSR ini. Dan juga talent-talent yang terutama sudah mereka training, jadi juga sudah siap untuk hire. Thank you, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bu Kartika atas diskusi Thank kita hari ini di you. podcast ini. Aku sangat apresiasi waktu Bu Kartika hari ini. Nah, teman-teman di sini, bagi yang mau registrasi ke acara iCSR Hackathon, bisa langsung visit ke web icsr.oneindonesia.id, atau kalau butuh informasi yang lebih banyak, bisa visit ke Instagram oneindo.id. Nah, di sini rekan-rekan bisnis juga yang ingin bisa berinvestasi ke iCSR Hackathon seperti Bu Kartika di sini, juga bisa langsung visit ke website kita atau email kita ke link di bawah ini. Oke, mungkin segitu saja podcast dari kami untuk diskusi terkait iCSR Hackathon. Sampai jumpa di iCSR Hackathon 2024.